Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Kalau kita bicara soal kata-kata bijak gitu ya. Kalau kita mau usaha pasti di situ ada jalan. Betul sekali. Gitu ya. Nah, ini coba dibuktikan ini oleh seorang pria asal kota Pasuruan, Jawa Timur yang mampu membuat kerajinan unik dari akar bambu. Dan ternyata hasil kerajinannya ini banyak diminati oleh masyarakat hingga keluar daerah. Jadi coba cari-cari hal yang bisa kita olah di sekitar. Betul, gitu ya. peluangnya kira-kira ada apa enggak? Benar, gitu, ternyata kan? ada. Nah, Alfian pernah gak atau pemirsa pernah gak nih makan bekicot? Bekicot pernah. Waktu itu Kediri, waktu itu saya ke Kediri. Nah itu, dan mungkin beberapa di antara Anda masih agak cukup bingung gitu ya, kok bekicot dimakan. Agak atau, jijik mungkin ya. Bisa kan? jadi, tapi ternyata itu bagus untuk kesehatan loh ya. Katanya asam lemak omega 3-nya bagus untuk jantung tuh Alfian. Dan ini mungkin ya akhirnya dilirik nih sama seorang di Jawa Timur, tepatnya di Tuban. Di sana terdapat pengusaha yang tetap eksis mengolah daging bekicot untuk meraup cuan. Ini liputannya. Berawal dari iseng karena sering berada di kebun pinggir sungai, Mujamil, pria Parubaya ini mampu mengubah akar batang bambu menjadi kerajinan bernilai tinggi. Berada tak jauh dari rumahnya di Kampung Keper, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Jamil biasanya terlebih dahulu memilah mana bambu yang bisa dibuat kerajinan. Proses selanjutnya, Jamil membentuk kepala hewan secara manual dari batang bambu, mulai dari ayam, bebek, burung, dan hewan lainnya. Sementara akar-akar yang menempel di batang bambu disesuaikan agar terlihat seperti bentuk bulu hewan. Berapa lama bikin kayak gini, Pak? Baru masih 1 tahun. Sorry, sudah 1 tahun ya. Ini kalau bikin satu kerajinan ini berapa jam biasanya, Pak? Kalau buat ini ya bisa 4 jam lah. Bisa 4 jam. Satu. Karena yang paling lama itu kepalanya. Karena bikin sendiri manual. Kerajinan akar bambu ini dijual mulai dari 50 hingga 100 ribu rupiah. Kini pemasarannya mencakup luar daerah Pasuruan seperti Sidoarjo, Surabaya, dan daerah lainnya. Masih di Jawa Timur, mari kita tengok kisah Darsono. Warga desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban yang masih eksis menjual daging bekicot segar. Dibantu sang istri, Darsono memproses ribuan bekicot hidup ini untuk memisahkan daging dari cangkang dan kotorannya. Salah satu caranya dengan direbus hingga mengeluarkan lendir. Kemudian daging bekicot dicongkel dan terakhir dicuci hingga bersih. Meski proses panjang dan rumit, daging bekicot seperti ini masih banyak diburu pecinta kuliner tradisional. Ini pesanan atau gimana? Pesanan warung-warung. Ini dijual berapa, Pak? Kalau begini 40.000 Pak sekilo. Ini dapat dari mana? Ya dari penyuluh-penyuluh nih Pak. Jenengan juga cari ya? Cari aja, cari sendiri. Yo di Tegal-Tegal Pak. Malam Ngalas. Darsono mengaku cuan dari daging bekicot ini telah dinikmati Darsono selama 28 tahun. Rata-rata ia mampu menjual antara 25 sampai 40 kg daging bekicot dalam sehari. Tim Liputan CNN Indonesia. Kejutan kembali terjadi di cabang olahraga renang, di mana debutan SEA Games Fleiren Chandria Wonomiharjo berhasil meraih medali emas di nomor 100 meter gaya punggung putri. Kalau nggak salah ini medali emas pertamanya di ajang internasional loh ya. Iya. Gitu. Sementara itu seniornya Igede Siman Sudartawe harus puas dengan medali perunggu. Pada pertandingan yang berlangsung di Aquatic Sports Palace, Hanoi, Vietnam, Selasa malam, atlet muda renang Fleiren Chandria Wonomiharjo berhasil mengungguli 2 perenang Filipina dengan catatan waktu 1 menit 3,360 detik. Fleiren sendiri merasa terkejut berhasil meraih medali emas di kompetisi internasionalnya yang pertama. Iya, dan aku juga baru masuk di Pelatnas itu tahun 2022 karena di tahun sebelumnya itu aku masih fokus di renang artistik. Meski berbahagia, pelatih timnas renang Indonesia Albert Sutanto tak kalah terkejutnya dengan hasil di luar dugaan yang diraih Fleiren, mengingat Fleiren merupakan atlet muda yang minim pengalaman. Flei ini kan dia baru debut ya, baru pertama. Kita tidak ada beban, kemarin juga 2 hari nangis saja. Banyak banget problemnya, takut dan segala macam karena ini adalah pertandingan internasional pertama. Sebelumnya adalah atlet renang indah. Jadi baru pertama kali ke luar negeri bertanding renang ya ini. Nggak pernah sekecil apapun di luar negeri, belum pernah. Jadi pressure banget, tapi
akhirnya dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, perenang yang selama ini menjadi andalan timnas renang Indonesia, Igede Siman Sudartawa, mengaku kegagalan mencetak hat-trick emas di SEA Games akan menjadi suntikan motivasi baginya untuk mempersembahkan hasil yang maksimal di Asian Games. Targetnya sih masih di Asian Games. Aku pribadi mungkin istilahnya kalau buat aku udah istilahnya last dive lah, terakhir untuk Asian Games aku. Habis itu mungkin planning buat pensiun sih. Dengan raihan 2 medali ini, maka timnas renang Indonesia telah meraih 2 medali emas, 1 medali perak, dan 7 medali perunggu. Diego Basro, Nugrah Endrianto, Hanoi, Vietnam. Selanjutnya, cabang olahraga menembak kembali menyumbang emas bagi kontingen Indonesia dalam lanjutan SEA Games di Hanoi, Vietnam. Ya, emas kedua dari cabur menembak datang dari Fatur Gustavian yang turun di nomor 10 meter air rifle putra. Bertempat di shooting range Hanoi Sports Training and Competition Center, Fatur berhasil memuncaki klasemen dengan mengumpulkan poin 247,4. Ya, sementara itu kompatriot Fatur yaitu Sentausa Paragra juga berhasil menduduki peringkat ketiga sehingga berhak membawa pulang medali perunggu. Dan hasil ini membuat cabang olahraga yang menjadi primadona pada SEA Games 2019 di Filipina ini mengantongi total 3 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. Dan usai jeda kami akan kembali dengan tips aman bagaimana caranya mengolah daging saat wabah ternak PMK ini sedang merebak. Iya, jadi tenang ya, jangan khawatir, kita masih bisa kok makan daging ya. Usai jeda di Good Morning.